Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya mengajak sahabat untuk menghadiri acara tahunan Ikatan Keluarga Besar Joyo Seputro yang diselenggarakan pada Minggu, 22 Desember 2024, di Jakarta. Mari kita saksikan momen-momen indah penuh kehangatan keluarga ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelum acara dimulai, saya sempat berbincang dengan Ketua Ikatan Keluarga Besar Joyo Seputro atau IKBD, Pak Rono Harsojo yang menjelaskan secara singkat apa itu IKBD. Menurutnya IKBD terdiri dari 8 keluarga yang merupakan anak dari Eyang Joyo Seputro. Assalamualaikum sahabat Nijos Channel, kali ini saya berada di perkumpulan paguyuban Joyo Seputro. Kebetulan ini dengan ketuanya, mohon memperkenalkan diri dan apa itu Ikatan Joyo Seputro. Monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Sanjo ya. Keluarga besar saya perkenalkan sebagai ketua saat ini, nama saya Rono Harsojo. Kami dari kelompok ke-7 keturunan Eyang Joyo Seputro. Jadi seluruhnya ada 8 kelompok. 8 kelompok. Berarti nanti ada 8 ketua kelompok. 8 yang mewakili keluarga besar. Oke. Jadi di antara keluarga besar itu terdapat keluarga daripada Bapak almarhum Latif Hendraningrat. Oke. Yang kita tahu bahwa beliau sebagai salah satu tokoh sejarah berdirinya Republik Indonesia ini sebagai pengibar bendera Sang Saka Merah Putih yang pertama di hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Beliau waktu itu masih bertugas sebagai TNI AD. Almarhum Bapak Latif Hendraningrat. Yang kedua, saat ini makam keluarga itu ada di daerah Bekasi. Di daerah Bekasi. Daerah Bekasi. Di TPU, salah satu tempat pemakaman umum. Nah, kami biasanya setiap tahun sekali melakukan kumpul silaturahmi seperti saat ini untuk saling mengenal. Karena keluarga kita ini terdiri dari banyak sekali keturunan yang saat ini kadang-kadang kurang mengenal satu sama lain, terutama generasi yang berikut. Semoga silaturahmi ini bisa berjalan lebih aktif, supaya kita bisa lebih saling kenal, terutama bisa menggali potensi. Di antara keluarga besar ini banyak potensi yang bisa berkolaborasi, yang saat ini belum terwujud karena belum kenal. Ya, ini saya berharap dengan ada silaturahmi ini bisa saling mengenal lebih dekat dan mungkin saling berbagi informasi yang diperlukan. Sharing informasi gitu kira-kira ya. Nah, sejarah berdirinya Ikatan Joyo Seputro ini tahun berapa nih? Kalau boleh tahu. Saya mengikuti keluarga ini baru 5 tahun terakhir, Pak. 5 tahun terakhir ya? Jadi kalau sejarahnya sih sudah sejak lama. Mungkin sejak masih generasi yang pertama itu, kedua paling enggak ya? Saya kira di eranya yang Latif. Oh iya mungkin ya, yang Pak Latif. Saya kira. Waktu masih pada Sugeng gitu ya? Iya. Iya. Ya, saya berharap ini bisa silaturahmi bisa lanjut dan mohon maaf jika masih ada kekurangan. Tentunya saya ikut sebagai pengurus juga mohon saran dan masukan. Terima kasih. Untuk yang lebih baik bagi keluarga Joyo Seputro ke depan. Harapan kedepannya kira-kira gimana nih? Ini harus kita tingkatkan, Pak Joyo. Kita harus tingkatkan ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi ini. Jangan sampai ke generasi berikut terputus, kurang mengenal atau terputus. Itu namanya istilahnya kepaten obor. Betul. Jangan sampai kepaten obor gitu. Ini tugas kita ini tugas untuk kita, supaya menghubungkan istilahnya tulang-tulang yang berserakan gitu loh. Iya, betul. Jadi saya berharap ada regenerasi terus
pada keluarga besar ini. Iya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Iya, iya. Terima kasih. Acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua IKBD, Bapak Rono Harsojo. Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan dari setiap keluarga. Mari kita kenal lebih dekat para anggota keluarga besar Joyo Seputro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudaraku sekalian semuanya yang pada hari ini bisa berkumpul. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah berupa kesehatan, keimanan, dan keinginan untuk bisa kita bersilaturahmi di sini. Yang menurut kami silaturahmi ini amat sangat penting untuk kita lakukan secara berkala, secara rutin. Karena silaturahmi ini wajib kita lanjutkan kepada generasi penerus kita selanjutnya. Jangan sampai mereka ada yang kurang mengenal leluhur atau eyang kita sebelumnya. Terima kasih sekali lagi dan salam senantiasa dan doa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Rasulullah SAW bersama keluarga dan para sahabatnya. Jadi pada hari ini adalah hari kegiatan silaturahmi yang diadakan oleh Mbak Wanti. Jadi Mbak Wanti ini mewakili dari salah satu kelompok. Jadi saya terima kasih atas inisiatifnya Mbak Wanti yang mengadakan acara ini. Atas nama pengurus saya mengucapkan mohon maaf bila mana pada hari ini ada penyambutan atau ada kekurangan yang ada. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari Ibu. Dan untuk acara selanjutnya juga kita ucapkan selamat kepada ibu-ibu yang tanggal 22 lalu mungkin merayakan hari ibunya. Hari ini. Kalau saya ya. Hari ini. Oh, hari ini, mohon maaf. Saya lupa karena tidak ada hari Bapak, Pak. Jadi saya lupa. Jadi kembali lagi, kita yang penting silaturahmi kita ini adalah saya mohon agar para wakil dari beberapa kelompok, kita ada 7 atau 8 kelompok, berkenan mengutus atau mewakilkan kelompoknya itu untuk kita lebih banyak memberikan data dalam pengertian keluarga dari kelompok yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Mohon bisa tertulis. Jadi keturunan yang berikut, Pak. Sesudah yang ada di papan itu, ke bawahnya tuh siapa lagi? Karena eyang-eyang di situ mungkin udah punya anak, punya cucu, dan punya profesi. Masing-masing mungkin profesinya ini bisa saling bersinergi dengan kepentingan kita. Kira-kira begitu. Karena silaturahmi ini juga selain kita saling kenal, juga bisa jadi sebagai ajang silaturahmi yang katakanlah bisa berkolaborasi atau bersinergi dengan kepentingan masing-masing. Kepentingan masing-masing misalnya apa? Saya meyakini di antara keturunan ini mungkin ada yang jadi profesional, dokter, atau mungkin spesialis, atau mungkin ada profesi sebagai guru dan sebagainya. Sementara di sini kita juga punya keluarga yang mungkin perlu nasihat, perlu saran, perlu pendapat yang kira-kira kita bisa, kalau dengan keluarga mungkin lebih mudah berkomunikasi dan mencari solusi dan sebagainya. Nah, kita tidak mungkin bisa melakukan itu jika kita nggak tahu, Mbak. Mbak Wanti, mohon maaf, putranya berapa, profesinya apa dan sebagainya. Mungkin hari ini kita sebut lupa. Besok karena tidak tercatat. Jadi kita mohon kita perbarui data atau kita update data khusus dari kelompok yang 8 ini. Ada salah satu yang bisa mewakili kelompoknya untuk menjelaskan atau memberikan nama-nama yang ada di itu tertulis. Dan kami mohon juga menghimbau siapa di antara generasi muda yang sekarang paham mengenai
sistem atau IT kita bikin sebagai apa namanya kayak filenya Joyo Saputro, filenya yang Joyo Saputro. Ketika ada pertemuan ini kita bisa videokan, kita bisa apa namanya paparkan visual. Jadi ini loh ininya, ini keluarganya dan seterusnya segala macam. Dan jika yang bersangkutan ada di ruangan ini, saling kenal. Dan dilanjutkan dengan silaturahmi berikut. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, silaturahmi ini kita adakan rata-rata hampir setahun sekali ya. Kalau bisa lebih dari setahun sekali, mungkin lebih bagus. Ada event-event tertentu, misalnya ada yang ulang tahun, atau misalnya ada yang wedding, kita bisa kumpul lagi dan seterusnya. Tapi terinformasi melalui katakanlah ada grup apa namanya, grup WA grup atau apa segala macam yang ada update-nya. Jadi Wawanti sebagai sekretaris pada saat ini mungkin lebih banyak tahu networknya daripada saya. Karena saya kembali lagi waktu itu kebetulan didaulat menjadi ketua ini oleh Ibu secara spontan oleh Bu Tuni. Iya. Nah ini sementara ini saran pendapat saya. Tapi mungkin ada saran pendapat lain yang senior yang kita perlu dengar, yaitu dari Mbak Tuni. Mungkin ada saran dan pendapat untuk kita mengadakan acara kegiatan ini, apakah ada kekurangan, apakah harus ditambah dan sebagainya. Waktu dan tempat saya persilakan Mbak Tuni. Mungkin ada saran-saran yang kita ada nasihat-nasihat ya, yang kita bisa. Terima kasih atas kehadiran semuanya di sini. Saran saya sih pertemuan tetap diadakan, paling nggak setahun sekali, tapi tidak perlu ada lebaran atau halal bihalal. Karena biasanya kalau pertemuan khusus halal bihalal itu sudah penuh dengan halal bihalal di sana sini, sehingga kadang-kadang banyak yang nggak bisa hadir. Jadi seperti hari ini kan bukan halal bihalal sebetulnya. Hari ini adalah pertemuan biasa. Jadi kita juga bisa mengambil hari lain, barangkali tidak perlu harus pas persis lebaran. Waktu yang lalu-lalu kan kita memilih pada saat lebaran, setelah lebaran untuk halal bihalal. Tapi sekarang kita bisa bebas tadi seperti apa yang dikatakan oleh Mas Rono. Mungkin ada yang ulang tahun, ada yang apa ya, perkawinan, wedding anniversary, barangkali Mas Rono juga sama wedding anniversary. Hah? Udah lewat Pak. Udah lewat tuh kan? Lupa kali ya, bulan madunya lupa. Ya, jadi saya kira perlu sekali dan memang tidak mudah ya, khususnya untuk yang muda-muda ini kan perlu tahu siapa-siapa eyang-eyangnya, siapa-siapa saudaranya ya. Kadang-kadang nggak kenal ya. Barangkali memang perlu kita ajak kumpul. Yang muda-muda kita sering kumpul dan ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri barangkali untuk kita semua ya Mbak Wanti. Dan ini Mbak Wanti ini sebetulnya saat ini bermukimnya di Kuala Lumpur di Malaysia. Ini khusus dari Malaysia datang ke Jakarta untuk mengadakan semua. Tepuk tangan untuk Mbak Wanti. Jadi ini terima kasih sekali Mbak Wanti. Hari ini Mbak Wanti menjadi host untuk acara ini dan kami merasa sangat gembira sekali. Sering-sering aja. Amin. Sering-sering aja. Nah, ya. Terima kasih sekali. Saya kira hanya itu saja barangkali. Mas Rono mungkin banyak ide-ide yang lain barangkali. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan perkenalan dari setiap keluarga. Mari kita kenal lebih dekat para anggota keluarga besar Joyo Saputro. Sekarang kita bawakan mulai acara perkenalan diri. Kami mohon perwakilan dari keluarga Eyang Siti Julus Nasikin, Mbak Edan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah perwakilan dari Ibu Eyang
Siti Zuhusula Sikin. Yang saya tahu itu beliau adalah ibu dari Pak Om Sartono Kertopati. Yang itu saya tahu sampai sekarang. Dan ibu ini Siti Zuhusula Sikin itu kan punya bertiga ya wanita, yang diantaranya yang Pak Rukminto itu yang paling kecil ya. Nggak tahu saya. Yang satu lagi yang itu ya, yang di Palmerium. Nah itu saya tahunya hanya itu saja. Jadi terima kasih banyak. Maaf lahir batin. Terima kasih Mbak Endang. Kelompok 5, Siti Hairani Hendra. Ya, silakan. Tepuk tangan. Coba kita hitung ada berapa? Maju. Absen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ini Udah ya? udah dihitung. Ini juga dihitung. Udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terima kasih kehadirannya. 7. Berikutnya keluarga besar Eyang Kadarisman. Silakan dihitung ada berapa? Dari ujung ke ujung. Diambil fotografernya. Yang cakep. Senyumnya, good job. Ya, kita berikan tepuk tangan. Dari Eyang ke-7, nggak ada kayaknya Mbak Nani. Eyang Iskandar, nggak ada. Ya. Oke, nggak ada Eyang ke-7, Eyang Iskandar. Eyang ke-8, Eyang Haris Jaya Suputro. 19. Geser, Pak. Masih OTW. Yang itu ya Kabar. Alhamdulillah. Tak lengkap rasanya tanpa hiburan. Beberapa artis penyanyi Ikatan Keluarga Besar Joyo Seputro tampil untuk menghibur kita semua dengan diiringi organ tunggal. Setelah itu, kita semua menikmati hidangan makan siang yang disediakan panitia. Sebagai kenang-kenangan, acara ditutup dengan sesi foto bersama. Senyum dan semangat kebersamaan terlihat begitu hangat. Inilah hari yang luar biasa bagi Ikatan Keluarga Besar Joyo Seputro. Sampai jumpa di acara berikutnya. Tetap jaga kebersamaan dan tali silaturahmi. Selamat Tahun Baru 2025 untuk semua keluarga besar Joyo Seputro. Stay happy and healthy.